Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wirasti Work. Oke Francis, kali ini kita sekarang berada di Terminal Depok atau di Terminal Margonda Depok. Jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba bikin trip ya, yaitu kita akan mencoba rute yang paling jauh. Ini perjalanannya lumayan agak jauh, yaitu ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi ini aku akan bikin tips yang paling hemat, dan selain menggunakan bus Hiba utama ya, yang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini kan banyak berhenti halte. Jadi aku akan bikin tips cara untuk warga Depok yang ingin jalan-jalan ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau nggak ingin, misalnya nggak naik pesawat terbang ya, tapi tujuannya hanya berwisata doang ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kali ini aku akan mencoba bikin tips yang paling efektif ya, atau yang lebih enak kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta dari Terminal Margonda Depok, yang lokasinya dekat dengan stasiun Depok Baru, Francis. Jadi nanti kita akan mulai naik D11, yaitu dari Depok Margonda hingga ke Cawang Sentral ya. Nanti kita turun naik ke halte BRT, naiknya itu rute koridor, mending naik 9 sih biar langsung ke Grogol Reformasi, nanti pindah ke Grogol naik yang 3 ke Kalideres. Nanti tinggal naik yang rute SH1. Ya udahlah, kita akan langsung ke sana ya Francis. Ini udah hampir jam 3 nih. Takutnya malam kita sampainya, karena kemungkinan akan lebih dari 2 jam tripnya. Ya udahlah, kita akan ke sana ya. Penasaran? Oke, let's go. Ya, oke Francis. Ini dia, kita sekarang berada di depan stasiun Depok Baru ya. Jadi untuk warga Depok yang ingin ke Sweta, selain menggunakan Hiba utama, itu bisa banget kalau kamu menggunakan TC ya, atau Transjakarta. Dan kalau lurus ke sana itu ke ITC Depok gitu, Francis. Nah, ini kita sekarang berada di Terminal Depok ini, atau Terminal Depok Baru lah, kalau lebih simpel. Ini lumayan jauh juga nih kalau kita dari Depok ke, belum lagi Bogor ya. Gue sebenarnya mau nge-review dari Bogor ke Sweta, cuma kayak udah nggak ada waktu soalnya. Mungkin minggu depan aja lah. Senin depan kayaknya gue mau coba dari Bekasi Timur ke Sweta, Francis. Tapi kali ini aku akan mencoba dari Depok ke Sweta, Francis. Nah ini ada angkot Convero ya, itu Wuling. Kemarin aku udah nge-review nih yang Mikro Trans Depok. Ini kita mau langsung naik D11 ya. Oke, ini kita lihat kayak gini ya untuk stasiun Depok Baru, Francis. Ini masih belum berangkat. Jadi kita pertama naik rute D11, turunnya itu di halte Cawang Sentral ya. Nah ini bus yang kita naik adalah Transjakarta koridor D11. Kalau di hari kerja dia pakai Scania ya, Francis. Oke, langsung aja kita naik bus Transjakarta koridor D11. Nih langsung aja kita naik ini. Nah, sekarang kita berada di dalam bus Transjakarta D11. Jadi ini kita bentar lagi udah mau berangkat dari Terminal Depok. Ya pas nih kita berangkat dari Terminal Depok. Jadi ini kita udah berangkat dari Terminal Depok ya, atau Terminal Depok Margonda.
Kedongdong ya. Banyak juga ya pada naik ini.
biasa nih gitu. Macetnya tuh di lampu merah. Kita turun di halte Cawang Sentral 2. Kita udah mau menuju ke Cawang ya. Ada Transjakarta koridor 9C. Pacak juga ya keluar dari tol. Jadi kita bentar lagi udah mau sampai di halte Cawang Sentral 1 atau 2 lah. Oke, ini kita turun di halte Cawang Sentral. Ya, oke. Itu ya. D11 kita udah turun ya di halte Cawang Sentral 2. Nah, jadi kita naik ke halte Cawang Sentral. Kita sampainya jam 15.50, hampir jam 4 lah. Gak apa-apa lah. Langsung aja kita OTW ke ini, halte Cawang Sentral. Nah, ini adalah Cawang Sentral ya, haltenya. Lumayan, ya Depok agak lumayan jauh juga. Berangkatnya tadi tuh jam 3, hampir sejam kita tuh
Ini nggak tahu sampai Kalideres jam berapa sampainya. Nih, jadi kita naik ke JPO biar lebih cepat kita daripada naik 7C turun di Cibubur. Kalau 7C harus nunggu berapa menit berangkatnya, buang-buang waktu juga. Jadi aku langsung ke Cawang Sentral naik D11. Nah, ini dia ya, kita langsung aja nih, cepet-cepet aja kita langsung nih naik ke atas. Ini kita masuk ke JPO Cawang Sentral menuju ke halte BRT. Nah, naiknya di sini. Halte Transjakarta Cawang Sentral. Ini kita OTW. Kalau nggak sholat asarnya di ini aja, Grogol. Oke, akhirnya sampai juga. Aduh. Nah, ini naiknya di sini. Ke kiri, Cawang Sentral. Sedikit dulu. Oke, kita udah masuk ke halte Cawang Sentral. Turun kita lewat ke sini, belok kiri. Ini soalnya udah hampir jam 4, takutnya agak malam. Antri di 7C lumayan ramai tuh. Jadi kita mau ke koridor 9 ini. Naiknya di mana sih? Koridor 9. Situ ya. Agak lurus itu. Oke. Aduh. Akhirnya sampai juga di halte Cawang Sentral. Jadi ini ya adalah halte Cawang Sentral. Di sini naiknya untuk koridor 9. Bisa naik 9A juga. Itu 9CA. Tapi 9C nanti turun di GBK, sama aja bohong. Nah, di sini ya untuk kita naiknya Transjakarta koridor 9. Bisa naik 9A juga sih, turun di Grogol Reformasi. Nah, itu kayaknya itu 9A tuh. Habis 7C tuh. Nah, ini kita lagi nunggu 7C-nya turun itu. Nah, ini dia ya. Langsung aja kita naik 9A. Akhirnya pas nih kita naik. Nah, ini dia kan turunnya di halte terakhir nih. Apa namanya? Turunnya di Grogol Reformasi. Oke, kita udah berangkat dari halte Cawang Sentral.
Cawang. Nanti kita berangkat dari halte Cawang. Tegal Parang. Perhatian berikutnya, Simpang Kuningan. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hatilah. Terima kasih. Next stop, Simpang Kuningan. Please check your belongings. Thank you. Simpang Kuningan. Simpang Kuningan. Simpang Kuningan bisa transit ke halte ke koridor 9D dan L13E yang ke arah flyover Kuningan. Ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
mau segala ya. Surat Sekarang jalan hampir jam setengah 5 nih. Mohon perhatian berikutnya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Waduh, ini macet banget nih. Tuh, sampai kayak gitu kawasan Kuningan tuh. belum proses kan. Kemarin kita berkoordinasi Sekarang udah jam setengah 5 nih. Nggak tahu sampai jam berapa kita ke Gerobak Reformasi. bukan udah tahu. periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Tanjung Priok. Please keep your Thank you. Halte berikutnya adalah Tanjung Duren. Nanti kita transitnya itu di halte Grogol Reformasi. Wah, udah jam 16.40. Ntar kita sholat dulu ya nanti di Grogol Reformasi. Ya lumayan jauh juga. Kita belum sampai Kalideres soalnya. Nah, untuk masih belum macet parah ini di dekat kawasan Taman Anggrek. Tanjung Priok. Ini adalah Tanjung Duren. Tanjung Duren. Hampir jam 5 nih kita sampainya. Ini belum lagi kita sampai Kalideres jam berapa ya? Mohon perhatian berikutnya. Grogol Reformasi. Periksa kembali barang bawaan Anda. Nah, jadi nanti kita transit di halte Grogol Reformasi. Next stop, Udah mulai berkurang ya, karena kan ini hanya sampai Grogol Reformasi, Francis. Nah, mau aja gak macet ya di Grogol Reformasi.
kita naik koridor 3. Aku sholat dulu lah bentar, sholat asar, udah hampir jam 5 soal. Oke. Ya, oke Francis, akhirnya kita udah sampai di halte Grogol Reformasi ya. Kita udah sampai ini. Oke. Kita akhirnya sampai. Kita mau pindah ke koridor 3 ya. Koridor 3 tuh di sini. Nanti kita nyebrang ke halte Grogol ini. Jalan dikit aja itu udah langsung naik tangga itu kita ke Grogol doang. Dulu Grogol 1 nama haltenya. Nah, sebelum aku lanjut naik koridor 3, aku mau sholat dulu bentar ya. Ini soalnya mau sholat asar dulu. Kemungkinan aku sampainya tuh agak malam tuh nanti ke Sweta. Ini udah hampir menjelang jam 5. Ya udahlah, apa boleh buat lah. Nah, ini kita mau sholat dulu. Di sini ada musolanya tuh. Jadi ini kita tinggal pindah ke koridor 3 nih, ke Kalideres. Nah, ini dia. Jadi aku mau sholat dulu di sini, ada musola ya di halte Grogol Reformasi. Ya, musolanya rusak rupanya. Ya ampun, perawatan air bersih. Ya udahlah, langsung ke koridor 3 kita. Kalau gitu tadi di Cawang Sentral tadi tuh. Ini langsung aja naik ke atas kita. Jadi aku kayaknya sholat di Kalideres saja lah nih. Langsung aja kita ke koridor 3. Naiknya lewat sini. Wah, moga aja nggak macet ke Kalideres. Biasanya koridor 3 lebih banyak busnya. Ini kita OTW menuju ke halte Grogol ya, Francis. Nah, itu ada Tugu Reformasi ya, itu 12 Mei tahun 1998 nih, ada monumennya tuh. Nah, ini kita udah langsung ke halte Grogol ini. Langsung aja kita ke sana. Jadi ini kita naik koridor 3, turun 1 lantai. Gokil banget nih. Ini adalah halte Grogol ya, Francis. Jadi naik koridor 3. Tuh, naiknya di pintu DEF tuh, ke Kalideres. Itu kayak busnya tuh, langsung aja. Oke, langsung aja nih naik koridor 3 nih. Akhirnya ini nggak begitu ramai. Langsung saja kita naik koridor 3. Oke, ini kita udah berangkat dari halte Grogol ya. Dan jadi halte berikutnya adalah Damai.
lain di sekitar Anda. Jika Anda melihat atau mengalami kerugian layanan Transjakarta, 202, selamat melanjutkan perjalanan bersama Transjakarta. Nah, kita berangkat dari halte Damai. Pemberhentian berikutnya, Taman Kota. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Taman Kota. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita melewati flyover Pesing. Pelanggan yang terhormat, jangan lupa untuk selalu melaksanakan saat bus pembayaran Transjakarta dan check out saat tiba di halte atau bus stop tujuan. Wah, udah mulai macet di Danmokot. Taman Kota. Kami himbau kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga kenyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta dengan tidak berbicara secara langsung atau melalui telepon dengan suara keras yang mengganggu. Call center 15102 ketika Anda mengalami ketidaknyamanan di perjalanan ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda bersama Transjakarta. Please check your belongings and step carefully.
Akhirnya kita udah sampai di halte Kalideres. Oke. Nah, ini kita mau sholat dulu ya sebelum kita naik SH1. Akhirnya kita udah sampai di halte Kalideres, hampir jam setengah 6 loh nih sampainya. Kita nyebrang dulu nih. Nah, ini kita mau nyebrang dulu nih. Gua mau sholat asar dulu lah sebelum kita naik SH1. Apalah, itu bisa udah berangkat soalnya. Nah, di sini ya udah ada standby ya bus Transjakartanya. Tapi sebelum itu aku mau sholat dulu ya, habis itu baru lanjut naik ini SH1. Gue mau sholat asar dulu nih, udah jam setengah 6. Ini bentar lagi udah mau maghrib nih. Nah, ini dia busnya, dia mau mundur ya nih. Oke. Jadi ini kita naiknya di sini ya, Francis. Barusan kita tadi keluar dari halte Kalideres ini, Francis, dari halte BRT. Ya, ini mumpung lumayan sepi sih. Nah, ini baru sampai nih kayaknya bus SH1 dan berangkatnya masih lama sih. Ya paling 20 menit. Ya bisa lah, kita mau sholat dulu nih. Habis itu nanti kita lanjut naik SH1. Ini agak lumayan jauh ini trip aku nih, aku coba. Jadi aku baru habis sholat ini ya, sholat asar di Park and Ride Kalideres. Nah, di sini ya, musolanya ada tuh, lumayan nyaman, ada AC-nya juga tuh. Musola di Terminal Kalideres yang ada Park and Ride-nya. Nah, di sini dia ada bus Budiman ya nih. Dan ini ya, bus yang kita naik adalah Transjakarta koridor SH1 ya. Oke.
Jadi ini ya bus yang kita naik adalah Transjakarta SH1. Oke, ini busnya bentar lagi udah berangkat ini. Langsung aja kita naiknya ya bro dan sis. Sambil kita nunggu berapa menit sih. Ini mumpung belum ramai banget ini untuk bus Transjakarta koridor SH1. Oke, langsung masuk aja ya kita. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam koridor SH1 ya. Jadi di berangkat kemungkinan agak jam setengah 6 ini, setengah 6 lewat. Tadi yang bus yang satunya udah berangkat jam 5, mungkin jam setengah 6, 17.40 biasanya berangkat dari Kalideres. Jadi ini kita bentar lagi udah mau berangkat dari terminal Kalideres, Francis. Nah ini kita udah berangkat dari halte Kalideres 1. Berangkatnya agak jam 6 ya, mau gimana lagi. Ini lumayan jauh banget trip itu.
sekarang udah jam 6 lewat 14 menitan. Lumayan sepi ya. Udah masuk perimeter Bandara Soekarno-Hatta itu. Ya ini udah agak gelap sih. Nah ini kita sekarang sudah berada di pagar perimeter Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
perkantoran Soekarno-Hatta, baru nanti kita turun di stasiun KA Bandara ya Francis. Luar biasa ya, 3 jam lebih dari Depok ke Soekarno-Hatta. Mungkin rencananya gue hari Senin tuh mau coba dari Bekasi Timur tuh ke Soekarno-Hatta. Mungkin aku nyusul juga tuh yang Sumarekon sama Cibubur. Sumarekon, Bekasi, Cibubur, Ciputer kayak gue rencananya mau juga sih nge-review itu. Sama Ciledug, cuma Ciledug lagi ada perbaikan jembatan, tapi beda ya. Kalau Ciledug itu gue rencananya pakai Trans Tangerang. Nah ini dia ya, halte perkantoran Soekarno-Hatta. Oke, kita udah mau sampai nih. Stasiun KA Bandara. Oke, akhirnya kita udah sampai ke stasiun kereta bandara. Ya, oke Francis, alhamdulillah akhirnya sampai kita di halte stasiun kereta bandara ya. Hampir jam 6:30 kita sampai nih. Banyak juga ya yang pada naik ini. Oke, jadi kita udah sampai ini. Coba-coba juga sih aku dari Depok ke Soekarno-Hatta pakai TJ. Nah ini kita mau lanjut naik kereta layang. Sebenarnya mau ke Terminal 3, cuma aku lebih milih ke Terminal 2 aja lah. Mungkin yang Terminal 3 tuh yang pas dari Bekasi Timur aja tuh. Nah akhirnya kita udah sampai nih. Wah, kita menuju ke Kalayang. Lebih dekat tuh Terminal 2 sih, karena tempat hangout yang paling aku suka tuh. Oh dia diam aja nih eskalatornya. Oh kalau hari Kamis nggak ramai banget ini dibandingkan hari Senin kemarin. Kalau Senin memang ramai banget itu, bro dan sis. Ini kita menuju ke Kalayang ya. Kalau untuk Kalayang itu gratis, tapi kalau untuk tarif reguler kan kita 2 kali naik lodek ya. Berarti kan bayar 3 kali aku tuh dari Depok ke Cawang Sentral, Grogol Reformasi pindah ke Grogol. Kalau itu kan transit ya, nyambung. Tapi kalau pakai Metro Trans itu kan 3.500. Berarti kalau kita hitung 3 kali bayar, kalau non Jaklingko itu sekitar 10.500 kalau kita hitung tuh. Tapi kalau menggunakan Jaklingko selama 3 jam itu hanya dikenakan 5.000. Nah, ini kita lagi nunggu kereta layang nih. Dan kebetulan gue mau sholat maghrib dulu lah, baru kita nanti lanjut ngevlog kita di Terminal 2. Soalnya deket kalau kereta layang tuh. Nah, akhirnya kita sampai nih. 3 menit lagi sih. Ya udah, kita tunggu aja nih. Jadi kayak gini ya, untuk stasiun Kalayang kita lagi nunggu kereta layang yang menuju ke Terminal 2.
Jadi kalau kita lihat di jadwal itu jam 18.36. Kalau aku hitung dari Depok menggunakan Transjakarta selain naik kereta ya, ini kan full pakai TJ aku tuh. Jadi dari Depok Margonda hingga ke Soekarno-Hatta itu kalau kita hitung ya, karena hari kerja juga sih pasti macet. Soalnya hampir 3 jam. Mungkin kalau normal 2 jam itu. Kalau lagi di jam sibuk ya, soalnya sore juga sih macet. Apalagi di kawasan Pancoran tuh macetnya luar biasa. Itu 1 menit lagi tuh keretanya. Jadi kita naiknya itu di jalur A ya Francis. Naiknya itu di situ. Tuh yang ada orang nunggu tuh. Nah, jadi kita naik itu di sini ya untuk Kalayang. Itu kayak keretanya tuh. Kalayang tujuan Terminal 2 dan Terminal 3 telah tiba di jalur A. Your attention please. Second train to Terminal 2 and Terminal 3. Passengers arrived on track. Ini baru sampai nih kereta layang. Kalayang tujuan Terminal 2 dan Terminal 3 telah tiba di jalur A. Your attention please. The second train to Terminal 2 and Terminal 3. Passengers arrived on track A. Nah, dahulukan yang keluar dulu. Oke. Tapi ramai juga nih yang pada naik. Nah, sini aja. Oh, nggak ada gantungan. Ini nggak kayak kereta sih. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam kereta ya. Bentar sudah berangkat dari stasiun ini ya, kereta bandara. Ini kita berada di shelter kereta bandara. Ini biasanya setiap 3 atau 2 menit nih berangkatnya. Siapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda. Doors are closing. Please be prepared and watch your belongings. Selamat datang di Kalayang. Pemberhentian selanjutnya Terminal 2. Welcome to SkyTrain. Next stop is Terminal 2. Kita lihat, ramai juga nih yang pada naik ini. Sesaat lagi Anda akan segera tiba di Terminal 2. Selamat datang di Terminal 2. Now we are approaching Terminal 2. Welcome to Terminal 2. Kita sampai di Terminal 2. Oke, ini kita sampai. Itu akan segera dibuka. Bisa aja. Door are opening. Tapi malas ngasih bolak-balik. Tuh, kelihatan. Iya. Itu kan sebut pandang Ya, oke Francis. Akhirnya kita udah sampai di stasiun Terminal 2 ya Francis.
Gue sebenarnya mau ke Terminal 3, cuma agak terlalu jauh sih. Udah terlalu malam sih. Udah malam soalnya. Akhirnya kita sampai ini. Jadi aku mau ke terminal keberangkatan ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya. Wah, nggak kerasa kita udah sampai nih. Jadi kita mau OTW ke Terminal 2 ya, Francis. Sekarang udah jam 18.38. Aduh, ini video paling panjang banget ini. Lumayan jauh loh, Depok. Pintu akan segera ditutup. Doors are closing. Pintu akan segera ditutup. Doors are closing. Jadi aku penasaran sih bikin vlog Depok, dan ada subscriber gua tuh minta yang request PGC. Ya ntar belakangan lah PGC. Sama Pinang Ranti kayaknya gua mau coba juga tuh. Tapi nanti dulu lah yang Pinang Ranti. Jadi soalnya kalau hari Senin besok itu gua rencananya mau coba dari Bekasi Timur ke Soekarno-Hatta. Nah, akhirnya kita udah sampai di Terminal 2 ya. Nah, naiknya tuh lewat ke sini, Francis. Jadi ini aku jalan-jalan dikit ke keberangkatan Terminal 2 ya. Jadi kalau bagi warga Depok yang ingin jalan-jalan ke bandara, bisa banget ini kalau naik Transjakarta keliling sambil kita ini jalan-jalan sekitar terminal bandara nih. Jadi terminal bandara bisa lanjut naik kereta layang. Dan itu gratis ya kalau untuk kereta layang, Francis. Jadi untuk kalau misalnya menggunakan kartu reguler, kan naik Metro Transnya 2 ya, yang D11 sama SH1. Jadi kan kita ngetap 3 kali, itu kita hitung tuh sekitar 10.500. Dan bagi aku lumayan masih mending sih, hemat sih, 10.500 daripada naik kereta bandara. Berapa itu? Kereta bandara mahal banget itu, 70 sekarang tuh. Kalau dari Manggarai bisa dari Depok, cuma kalau turun di Manggarai ya agak mahal. Jadi ini aku bikin tips yang agak lebih hemat ini. Kalau misalnya kalau nggak yang lagi buru-buru ya, mungkin yang tujuannya cuma kerja atau ya cuma berwisata doang sih, mungkin hangout lah di Soeta. Tapi kalau lebih ke Instagramable ke Terminal 3. Tapi kalau Terminal 2 ini lebih terkenalnya tuh lebih adem AC-nya daripada di Terminal 3. Soalnya kalau Terminal 2 ini kan AC-nya lumayan dingin ini. Aku pernah coba tuh, memang dingin banget AC-nya. Sekarang udah hampir jam 18.41. Kita turun lagi nih. Ini udah nyebrang ke Skybridge ini dari stasiun Kalayang. Nah ini kita menuju ke keberangkatan T2 ya. T2 tuh Terminal 2. Udah jam 18.41 nih. Ya bener ya, ini ke Terminal 2 tuh. Turun lewat eskalator lebih cepat daripada naik lift. Tapi sebelum itu aku mau sholat dulu ya, sholat maghrib. Habis itu nanti kita lanjut ke keliling dikit lah di Terminal 2. Akhirnya kita udah sampai ini di Terminal 2. Dan di situ rupanya ada bus shuttle ya, Francis. Jauh juga ke Kalideres, lumayan. Nah ini dia ya, akhirnya kita udah sampai di Terminal 2. Oke. Kalau ini kita udah masuk, udah adem ini. Penumpang pesawat udara Superjet 738 akhirnya adem banget ini. Sekarang sudah naik ke pesawat udara melalui langsung aja nih. Kita jalan ke sana ya. Soalnya aku mau sholat dulu nih bentar. Mau sholat maghrib. Nah, ini terminalnya lumayan luas ini, Francis, gokil.
akhirnya kita udah berada di terminal keberangkatan ya nih. Adem banget ini. Jadi kayak gini ya untuk terminal keberangkatan. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Banten kita naik Transjakarta, numpang ke kota transitnya Jakarta. Ya memang salah satu kota transitnya Jakarta kan. Tapi ini sangat ya adem juga sih AC-nya nih. Ya ini mas, lagu-lagu Nusantara ini kan udah mau menjelang HUT RI ya. Ya ini udah mau menjelang 17 Agustus sih, HUT RI yang ke-79 tahun. Oke, jadi kayak gini ya kalau kita lihat untuk terminal bandara ya. Wah, gokil ya kalau kita lihat ini. Nah, jadi ini kayak gini ya untuk terminal 2 ya. Aku nggak mau terlalu banyak juga sih. Ntar kita lihat dulu ya di sini. Jadi kayak gini ya kalau kita lihat untuk terminal 2 branches. Sekarang ini aku posisinya berada di terminal 2D ya nih. Dan untuk lantainya lumayan bersih banget ini. Di sini ada Bir Papa, Batavia Cafe, di sini juga ada Indomaret Point itu. Ada cemilan. Ya, di situ juga ada roti O tuh. Tapi jangan heran ya kalau makan di sini agak mahal. Tapi ini aku kayak closingnya sampai Musul aja ya Brancis. Nggak semuanya aku explore terminal 2. Yang penting kita udah keliling sekitar terminal 2 ini aja. Nah ini kan kita sekarang berada di terminal 2D Brancis. Dan by the way di sini ada self check in ya di sini. Ya di sini dia ada roti O tuh. Wow. Dan wayfindingnya ini gokil ya kalau kita lihat ini. Di sini ada toilet, ada meeting point, dan di sini juga ada pintu keberangkatan. Ini biasanya, oh ya itu ada kereta layang tuh. Jadi kalau ke sana itu ke terminal 2E sama 2F ya. Kalau keberangkatan internasional itu di 2F yang biasanya maskapai-maskapai ini yang low cost carrier Brancis. Kayak gini ya kalau kita lihat nih. Luar biasa nih. Jadi kayak gini ya suasana Bandara Soekarno di Terminal 2 keberangkatan. Pokoknya kayak gini ya kalau kita lihat ini vibes ya. Itu ada deli bar gitu. Dan di sini juga ada charging station ya. Ah itu sampai musola tuh. Ini adalah pintu masuk ke check-in yaitu. Kalau ke bawah itu ke terminal kedatangan Brancis. Nah, jadi kayak gini untuk self check-innya ya. Oke, bagus ini kalau kita lihat self check-innya nih. Oke lah, jadi kayak gini untuk self check-innya di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini biasanya kalau nggak bawa bagasi atau bawa tas ransel doang sih kalau misalnya naik pesawat yang self check in biar lebih simple sih, atau paling cuma bawa tas koper, maksudnya tasnya nggak berat-berat banget lah pokoknya. Di sini juga ada papan informasi ya di Bandara Soekarno-Hatta nih Brancis. Coba kita lihat dulu ya papan informasinya. Nah sekarang kita posisinya berada di 2D ya Brancis. Jadi kayak gini peta denah untuk terminal 2 nih. Wah, luar biasa ya. Di sini banyak tenan-tenannya juga nih di sini. Nanti kamu bisa baca di sini ya di papan informasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2. Jadi sekarang itu aku posisinya di 2D. Kalau ingin mau sholat maghrib
ini kebetulan aku mau sholat maghrib, tapi sebelum sholat maghrib gue mau closing dulu nih. Jadi ini tuh ada lambang sholat nih. Nah, jadi untuk musolanya di sini, Francis, agak ujungnya 2D tuh. Yaudah, kita langsung sana ya, Francis. Di kanan aku ini hanya security check nih, jadi kita nggak bisa masuk. Beda dengan Terminal 3. Kalau Terminal 3 masih bisa. Jadi ini dia adalah security check ya di Terminal 2, dan untuk maskapainya itu adalah Batik Air di Terminal 2D. Dan di sini juga ada ATM Center. Ini ada ruang tunggunya juga, dan Lawson juga ada tuh. Jadi di sini juga ada minimarket ini, Francis. Lurus lagi kita itu udah ke musola ya, Francis. Langsung aja nih. Di sini ada ATM Center nih. Ada Bank BJB, ada BCA, BNI, Link BCA, BCA, Mandiri. Di sini di kanan aku juga ada toilet ya, Francis. Ini biasanya pengunjung bandara sih. Cuma visitor doang. Kalau penumpang kan harus ada tiket. Kalau masuk ke bandara kayak harus ada tiket kalau mau ke check in. Oke, ini dia akhirnya kita udah sampai nih. Nah, akhirnya kita sampai di Francis. Nah, kebetulan gue mau sholat dulu nih sebelum closing. Oke, Francis, akhirnya kita udah sampai. Jadi aku hanya sampai di dekat musola ini ya, Francis. Kita udah selesai nge-review cara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari ini ya, dari Depok, dari Terminal Depok Margonda pokoknya. Ini merupakan trip coba yang agak jauh-jauh banget ini. Makanya aku bikin satu video tuh memang sengaja biar coba-coba aja lah yang rute yang agak jauh-jauh itu. Oke, jadi gitu aja ya. Itu kita sudah selesai ya nge-review ke Bandara Soekarno-Hatta dari Depok menggunakan Transjakarta. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review tips cara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Terminal Depok Margonda ya, atau kalau kita sebut itu adalah Terminal Depok Baru, Francis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol lonceng ya, agar di notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya, Francis. Oke, jadi kayak gitu ya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Terminal Depok. Jadi tadi aku mencoba dari dekat stasiun Depok Baru ya, karena kan Terminal Depok Margonda itu dekat dengan stasiun KRL Depok Baru. Jadi kalau untuk warga Depok yang ingin penasaran ke bandara ya, yang paling hemat dan praktis, bukan praktis sih, cari yang tarif yang lebih hemat daripada naik kereta bandara, ada alternatifnya selain menggunakan kereta bandara ya, yaitu atau naik bus Hiba Utama itu kan agak mahal ya. Kalau nggak salah itu sekitar 80.000 sih, memang agak lumayan mahal sih. Tapi memang aku mau bikin yang agak hemat ya, walaupun agak jauh sih, hampir 3 jam kalau kita hitung tuh tadi itu dari, ya wajar sih karena ini jam pulang kerja pasti macet, apalagi tadi naik 9A aku tadi itu macetnya itu di Pancoran, apalagi di Kuningan itu yang rawan macet itu. Mungkin beda lagi kalau di weekend ya. Kalau weekend mungkin jauh lebih, paling 2 jam kalau weekend. Kalau hari kerja tuh kadang-kadang hampir 3 jam lah. Ya ini gue rekomen tuh jangan yang buru-buru banget ya, yang lagi agak santai-santai, atau misalnya tujuannya cuma berbagi pengalaman gitulah, atau ya mungkin penasaran menikmati suasana di Bandara Internasional ini. Ya di sini walaupun makanan agak ini ya premium ya, kan pajaknya di sini lumayan tinggi ya, jadi jangan heran sih. Ya misalnya kayak roti O ya, kalau roti O itu kan normal 13.000, tapi kalau di bandara itu 14.000, beda 1.000 doang sih. Jadi ini aku tadi cobanya tuh naik D11, daripada naik kereta kita full Transjakarta ya. Jadi aku naik yang D11 rute Depok Cawang Sentral,
lalu turun di halte non BRT, pindah ke halte BRT Cawang Sentral. Lalu tadi aku naik yang rute 9A, yang rute Cililitan ke Grogol. Dan pas itu turun di halte terakhir, yaitu di Grogol Reformasi, pindah ke halte Grogol, baru langsung naik koridor 3 ke arah Kalideres. Nah itu pas turun di Kalideres kan itu tinggal nyebrang dikit. Nah itu kan ada tenda yang aku tunjukkan, itu jalan ke yang ada bus warna oranye ya, naik SH1. Jadi kita bayar 3 kali. Kalau untuk normal itu sekitar 10.500. Kalau menurut aku lumayan murah sih daripada naik kereta bandara. Ya walaupun memang akan makan waktu ya, makan waktu di jalan lah pokoknya. Apalagi kalau macet. Belum lagi macetnya kita belum menentukan kondisi lalu lintas itu kayak apa. Tapi ini adalah tipsnya ya, cara paling hemat kalau menggunakan TJ dari Depok Margonda hingga ke Bandara Soekarno-Hatta ya Bratsis. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini Bratsis, dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.